bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu perlindungan Tuhan ada bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tak mengharap kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasamu dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 28 April 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Seorang Perantara. Diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 sampai pasal 18. Saya harap Bapak Ibu sudah bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca dari Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung
yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, Musa adalah orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi perantara yang dipakai Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada umatnya. Di dalam Kisah 7 ayat 38 dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Umat membutuhkan seorang perantara, sebab mereka tidak tahan melihat kekuasaan dan kemuliaan Allah. Mereka membutuhkan seorang pengantara yang dapat berbicara mewakili Allah bagi mereka, dan sebaliknya mewakili mereka kepada Allah. Ketika Musa di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat selama 40 hari, umat melihat kuasa dan kemuliaan Allah. Bahkan wajah Musa bercahaya, sehingga Musa harus menyelubungi wajahnya ketika berhadapan dengan umat Israel. Tercatat di dalam Keluaran 34 ayat 35. Musa sebagai perantara, ia menyampaikan segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Dalam Keluaran 34 ayat 32. Namun, meskipun umat telah melihat secara langsung kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan, mereka seringkali melupakan kasih karunia dan kebaikan Allah. Seringkali mereka hidup dalam pemberontakan kepada perintah Allah. Sebab itu, mereka sangat membutuhkan seorang perantara yang bisa membantu mereka untuk memahami dan mendekati Allah, dan yang juga bisa menasihati mereka agar mereka tidak menganggap remeh kasih Allah dan mau mematuhinya dengan rasa hormat kepada Allah. Allah tahu kebutuhan mereka akan adanya seorang perantara. Sebab itu dalam segala situasi dan zaman, Allah mengutus para nabinya untuk menjadi perantara yang menyampaikan pesannya kepada umatnya. Tahukah saudara bahwa saat ini kita telah diberikan dan memiliki seorang perantara yang berdiri di antara kita dan Allah. Melalui Dia kita berhubungan dan mengenal Allah. Melalui Dia kita beroleh pendamaian dengan Allah. Melalui Dia kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Dia adalah Allah Anak di dalam Tritunggal. Dia adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara
antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Melalui Yesus, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa di sorga. Dunia memang telah menolak Dia, tetapi kasih-Nya tidak bisa dihalangi oleh penolakan dunia ini. Dengan kematiannya, Dia telah menebus kita dari kuasa dosa. Dan dengan kebangkitannya, Dia telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas manusia yang percaya kepadanya. Kematian jasmani hanyalah bersifat istirahat sementara. Dan satu kali akan kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk hidup kekal bersama Kristus selamanya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Dengan kita memiliki seorang perantara di sorga, maka kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Memang selama hidup di dunia, kita masih terikat oleh tubuh daging yang membuat kita bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi syukur kita memiliki seorang perantara di surga, sehingga kita bisa setiap kali datang dan memohon pengampunan dan penyucian darinya. Dan Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita ketika kita datang meminta ampun kepadanya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allahku untuk Yesus Kristus yang telah menjadi perantara kami. Perantara yang tahu dan peduli kepada kami. Dan perantara yang ada di surga. Yang setiap kali berdoa untuk kami. Dan memberikan kami kekuatan. Bahkan lebih tahu akan masalah dan pergumulan kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah menjadi perantara kami, yang mendamaikan antara kami orang berdosa dengan Bapa di surga. Sehingga kami tidak hidup di dalam murka Allah, tetapi kami hidup di dalam damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih. Dan biarlah kami mau hidup hanya bagi Tuhan. Dan kami mau terus membuat hubungan, menjalin hubungan yang baik dengan perantara kami, agar kami bisa terhubung dengan Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.